Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul Quran, wa syahrul mubarak. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Pemirsa Ramadan bersama Majelis Ulama Jakarta Selatan yang kami cintai, kami ajak untuk bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita masih dalam kapabilitas menjalankan ibadah Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, bermohon kepada Allah agar kualitas ibadah Ramadan kita masuk pada sesi kualitas yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa sempurna itu muncul? Karena kita isi dengan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, baik secara keilmuan maupun secara aktivitas. Oleh karena itu bersyukur sekali Majelis Ulama dalam program Ramadan bersama Majelis Ulama pada hari ini mengisi Ramadan, menghadirkan atau dihadiri oleh tokoh-tokoh kita yang berada di kelompok Kahfi, misi Motivation School, Motivator School. Mudah-mudahan diskusi ini atau obrolan ini bermanfaat untuk menambah motivasi kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita perkenalkan, inilah guru sehat kita, Om Bagus Wahyudi. Kalau menukilkan akademiknya terlalu panjang. Jadi Om Bagus ini adalah direktur sekaligus owners daripada Kahfi Motivation School. Sehat Om? Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Nanti mahasiswa-mahasiswanya Om Bagus atau guru sehat yang memperkenalkan. Siap. Jadi hari ini Ramadan bersama Majelis Ulama akan mendapatkan informasi real. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Kahfi dan apa saja yang dilakukan di dalam kemasyarakatan, baik dalam sifat dakwah maupun akademik. Setuju. Singkat saja, agar suasana ini lebih menarik, saya persilakan kepada Om Bagus atau guru sehat untuk menyampaikan informasi positif ini kepada umat. Pada Om Bagus dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dalam suasana Ramadan dan kita berada pada bulan yang penuh berkah. Amin. Apapun yang kita kerjakan semua dilipat gandakan, begitu ya. Amin. Masya Allah. Salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berserah diri pada apa-apa yang telah diwasiatkan untuk kita, yang diperjuangkan, dicontohkan dengan penuh banyak pengorbanan. Kita pun malu kalau kita tidak berbuat apa-apa untuk menyambut itu semua. Apalagi kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Ya. Jadi menceritakan tentang kampus Kahfi ini, saya harus perjelas dulu tadi dari awal. Jadi saya bukan direktur Kahfi. Kalau direktur Kahfi itu ada namanya Pak Dr. Romadi. Dr. Romadi. Ya, Dr. Romadi. Saya ini hanyalah pendirinya saja. Ya. Dan sampai sekarang masih dianggap gurunya lah gitu loh. Alhamdulillah bisa berbakti untuk Allah dan Rasulullah SAW. Terus kampus kita namanya Kahfi BBC Motivator School. BBC ini adalah Bagus Benih Cendekia, nama sekolahnya, karena Kahfi ini banyak cabang. Ada di Makassar, ada di Tanjung Pinang, ada di Batam, ada di Banjarmasin, ada Banjarbaru, ada juga di Bogor, dan terakhir yang paling muda ada di Surabaya. Sebentar lagi kita akan buka di Jogja, Semarang, dan di Banten. Nah, kami bergerak di bidang Motivator School, memiliki beberapa program yang paling tua. Jadi kita dirikan tahun 2003. 2003 itu kita mendirikan program unggulan, program andalan. Itu masa belajar 6,5 tahun. Jadi Kahfi ini kampus non-degree, non-formal, tapi belajarnya cukup lama. Gitu loh. Terus kalau yang program unggulan sudah angkatan 24. Dan program unggulan. Ya, itu yang sudah melahirkan banyak motivator di seluruh Indonesia, bahkan ada di beberapa negara mereka sudah stay dan menjadi motivator di sana, khususnya di Kuala Lumpur, ada Singapura yang bolak-balik, ada di Jeddah, terus ada di Madinah, ada di Mekah, mereka tersebar, dan ada juga sebagian di Turki. Ya, di Turki ada 2 orang motivator kita di sana.
Nah, program yang kedua yang kami bangun itu khusus untuk para ustadz. Kita beri nama programnya Kafi Ustadz. Kafi Ustadz? Ya, Kafi Ustadz. Nah, ini dia. Ini baju seragamnya. Afnan. Ya, ini Kafi Ustadz itu adalah orang yang sudah memiliki ilmu agama, tapi pengen jadi motivator. Jadi mereka di dalam, ya, mereka di dalam digembleng lagi untuk ditambahin ya, lagi. untuk lebih ke arah bagaimana memanfaatkan ilmu Al-Quran, ilmu dalam Islam itu untuk memotivasi umat. Motivasi umat. Nah, itu program yang kedua, sudah angkatan 12. 12 nih. Terus kalau untuk yang non-keustazan, ini adalah program leaders. Ini seragamnya. Oh, ini seragamnya. Ustaz Akib. Ya, ini ya. program leaders itu setara D3 juga, sama dengan Kafi Ustadz. Hanya mereka ini adalah para profesional. Ada dokter, ada TNI, ada Polri, ya. Ada guru, ada kepala sekolah, berbagai macam profesi gabung jadi satu. Gitu. Itu masa belajarnya juga sama, setara D3. Terus masa belajarnya sih memang kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Kafi leader? Kafi leader, sama dengan Kafi Ustadz. Ini sudah angkatan keempat. Ya, karena memang termasuk muda, ya, Kafi leader itu muda. Terus program yang keempat yang kita bangun kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Selatan, itu khusus untuk para motivator pendidikan. Nah, ini mereka mahasiswanya itu adalah guru-guru yang ada di Jakarta Selatan, ya, pengen mengembangkan diri menjadi motivator pendidikan, itu belajar khusus selama 2 tahun di Kafi. Itu syaratnya harus guru, ya. Tapi didominasi oleh guru-guru madrasah. Itu yang alhamdulillah guru madrasah menumpuk di situ. Sudah angkatan kedua. Kita beri nama program Tekon. Tekon itu singkatan Kafi Tekon gitu. Ya, jadi Taklim bil Qalb wan Nafs. Jadi bagaimana mengajar menggunakan kekuatan kulubun dan kemampuan kita dalam mendidik ilmu jiwa. Nah, gitu. Itu program keempat. Dan program kelima kita buat program Mata Cendekia. Ini adalah para motivator, tapi mahasiswanya itu para pengurus dan anggota Majelis Taklim sewilayah DKI. Nah, itu kerjasama dengan MUI juga, karena ini kita ini Kafi ini adalah binaan MUI. Binaan MUI. Alhamdulillah kita sudah membuka lagi program baru, ini khusus untuk para mahasiswa dakwah. Khusus komunikasi dakwah maupun dakwah, manajemen dakwah. Kita mulai membentuk yang namanya Kafi PPMKD. PPMKD itu singkatan pengembangan dan pengkajian, motivasi dan komunikasi dakwah. Itu setara D2, tapi di masing-masing kampus yang ada jurusan dakwah boleh buka. Silakan menyurat kepada kami akan siapkan tenaga pengajar, dan alhamdulillah Kiai, semua program ini adalah gratis. Subhanallah. Tidak dipungut biaya dan sudah berjalan sejak tahun 2003. 2024, ya. subhanallah. Ya, tapi jangan minta kampusnya itu megah. Iya. Karena kita ini sebatas ruko yang kita paksa menjadi kampus. Makanya inilah kampus terpadat di dunia. Kenapa bisa begitu? Kalau mahasiswanya semua datang, bisa rubuh nih bangunan. Jadi karena terlalu banyaknya mahasiswa, bukan terlalu banyak ya, terlalu kecilnya kampusnya. Tapi buktinya terwujud. Ya, alhamdulillah. Dan memang yang mereka pelajari ini adalah pertama, mereka belajar adalah psycho-fundament. Mereka belajar bagaimana menjadi seorang motivator, mengenal jiwa-jiwa yang salah. Karena di masyarakat ini kita banyak jiwa yang salah. Bagaimana bangsa kita ini harus diperbaiki dari pola pikirnya dan seterusnya, ya. Terbentuklah jiwa yang salah. Dan memang nggak ada solusi lain kecuali kembali ke jalan Allah. Jadi mereka semua ini ibarat kami, apapun masalahnya, apapun mata kuliahnya, apapun pembahasannya, rohnya adalah Al-Quran. Rohnya adalah Al-Quran. Mereka belajar ilmu berfikir, kembali ke Al-Quran. Mereka belajar ilmu jiwa, belajar ke Al-Quran. Mereka belajar public speaking, kembali ke Al-Quran. Mereka belajar ilmu jiwa, kembali ke Al-Quran. Mereka belajar menjadi terapis, kembali ke Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi, yang sudah ustadz, mereka sudah punya ilmu surat. Di Kafi mereka belajar ilmu sirat. Bagaimana mereka berupaya untuk ikhtiar menjadi ulil albab, supaya bisa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sehingga mereka bisa mengejar apa ikhtiar yang disebut dengan berakal. Dengan berakal itulah Allah turunkan pelajaran. Karena syaratnya pelajaran dari Allah itu hanya bisa turun pada orang-orang yang sudah dapat
titel ulil albab. Allah. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, adik-adik atau teman-teman yang dari Kafi Leader itu adalah orang-orang yang sudah punya ilmu sirat. Dia ada yang jago fisika, ada yang jago kimia, tapi nggak ngerti Quran. Jadi di Kafi itu dia belajar ilmu surat. Jadi ketika dia keluar, dia balance. Dia balance. Nah, takutnya gini, jangan sampai yang jadi polisi sukses jadi perwira, tapi gagal jadi manusia. Allah Akbar. Akhirnya tidak bijak, ya toh, korup, ya toh, terus semena-mena, ya kan? Nah, itu yang bahaya. Nah, begitupun yang sudah belajar ilmu surat. Kalau dia tidak ngerti sirat, nanti takutnya dia menipu jamaah. Nah, ini yang kita ngeri. Atau takutnya lagi, Kiai, akhirnya karena merasa sudah hebat berpikir, dia bikin aliran baru. Allah Akbar. Ini kan yang kita hindari. Nah, oleh karena itu Kafi BBC Motivator School ini juga memposisikan diri sebagai ujung tombak daripada MUI, ya, sebagai binaan MUI untuk bisa bergerilya di masyarakat, melihat perkembangan masyarakat untuk kita laporkan kepada guru-guru kita, para ulama yang ada di MUI. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi 5 grade ya? Jadi ada program unggulan, terus Kafi Ustadz, Kafi Leader, terus Tekon, terus ada yang di sudut mata cendikia, terus ada PPMKD, dan yang terakhir ada lagi. Ini khusus untuk masyarakat umum. Jadi Kafi membuka kajian khusus pola pikir dan komunikasi akhlakul karimah. Bertepatan pemirsa, beliau adalah ketua kita di bidang dakwah, beliaulah yang ikut datang untuk meresmikan program kita yang terakhir, ya, yaitu kajian pola pikir dan komunikasi akhlakul karimah. Kalau disingkat apa, Om? Itu belum ada singkatan, belum dapat itu. Biasanya Om kan luar biasa, satu luar biasa. Subhanallah. Ternyata di masyarakat kita itu kita berterima kasih dengan Kafi ini. Kinerja kehidupannya, langkah-langkah kehidupannya betul-betul untuk menciptakan sebuah pemahaman umat tentang bagaimana memberdayakan dirinya dengan agama. Masya Allah. Makanya tadi saya katakan di dalam hadap firman Allah, wa kulimalu ala makanatikum. Beramalah sesuai dengan kapabilitas yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena itu Kafi Ustadz, kira-kira apa yang Kafi Ustadz rasakan dengan stimulus dari Kafi ini? Gitu? Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah, Allah telah memberi saya kesempatan sebagai mahasiswa Kafi, khususnya di program Kafi Ustadz. Jadi sebelum masuk Kafi, saya sekolah di pesantren. Saya banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis. Tapi ternyata itu sebatas hanya bunyi-bunyian. Maksudnya bunyi-bunyian? Bunyian itu berlomba-lomba untuk menghafal. Oh, menghafal. Banyak-banyak hafalan. Sehingga merasa kosong, masih ada yang kurang. Dengan syukur Alhamdulillah setelah saya masuk ke Kafi, saya merasakan bahwa makna hakikat dari Al-Quran dan hadis yang kita pelajari, itu Om Bagus ajarkan kepada kami berupa sirat-sirat yang ada di dunia, yang ada di muka bumi. Oh, ditemukan gitu? Betul. Subhanallah. Jadi fotonya itu ada di Al-Quran, ayatnya ada di Al-Quran. Tapi Om mengajarkan kami hakikatnya di alam semesta itu bagaimana. Gitu. Jadi kita kalau lagi kuliah itu, oh ini maksudnya, oh itu maksudnya, saya baru paham di sini ya. Subhanallah. Begitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi bukan efek dari gratis itu bukan. Gratis itu juga bukan sekedar gratis, pasti ada hamba Allah yang memang mencintai Kafi ini. Dan itu yang mengantarkannya bukan siapa-siapa tapi Allah. Allah yang memberdayakan dirinya untuk membantu perkembangan Kafi. Subhanallah, mudah-mudahan Kafi Ustadz ini betul-betul nanti di masyarakat lebih terasa lagi. Amin. Selanjutnya Ustadz Akid. Kalau saya bukan panggil Ustadz ini, karena ini Kafi Leader. Ya. Leader Akid. Kafi Leader. Pasti Kafi Leader itu juga punya pemahaman atau sugesti yang luar biasa dari Kafi ini. Pengalaman gimana? Pengalaman saya, awalnya saya sekedar sebelum masuk Kafi ya. Sebelumnya saya terima kasih dulu atas pertanyaannya. Jadi sebelum masuk Kafi, saya melakukan sesuatu itu kadang tanpa tujuan. Bisa sholat itu sekedar sholat aja gitu, nggak tahu apa tujuannya. Sholat cuma sekedar sholat saja. Sholat aja, saya sekedar melaksanakan kewajiban aja. Itu zaman masa lalu. Terus bekerja aja gitu. Tapi merasa kosong.
apa sebenarnya tujuan dari hidup ini. Hidup ini, subhanallah. Alhamdulillah diperkenalkan oleh teman saya, Kafi, dan ternyata di situ saya dapat ilmu sadar gitu. Ternyata di situ alhamdulillah saya menemukan makna dari apa yang saya lakukan di dunia, bukan hanya sekedar mengejar dunia saja, dan jadi ada balance antara dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi leadernya itu ketemunya di Kahfi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, Om Bagus. Siap. Sehat. Siap. Dua sampel dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah bergelut di dalam pengembangan diri dari Kahfi itu luar biasa. Ya, Tantangan yang paling mendasar apa? Tantangannya adalah memang tidak ada lain ya, karena memang Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Tempat ujian. Setiap kali kita mau merangkak menjalankan ibadah, setan itu tidak akan pernah ridho kepada apa yang kita lakukan, karena memang dia adalah makhluk yang sudah dilaknat ya, maka dia akan berjuang. Nah, cara melawan setan tidak ada caranya, kita harus tahu kekuatan setan itu apa. Ternyata ketika kita temui kekuatan setan itulah istiqomah. Sekali setan tetap setan. Jarang kita pernah adalah setan yang kemanusiaan. Yang ada itu manusia kesetanan. Nah, kita sudah kalah istiqomah. Jadi bagaimana cara kita bisa melawan setan? Kita harus lebih istiqomah dari dia. Nah, sehingga pertanyaannya selalu bagaimana membiayai Kahfi. Kita nggak usah pusing. Kita ngapain sujud menghadap Allah kalau kita tidak percaya dia maha segalanya. Ya kan? Makanya salah satu semboyan di Kahfi kenapa dia itu gratis, karena kita melihat ada satu ayat di dalam surah Yasin ayat 21 ya, ittabi'u ma la yas'alkum ajra wa hum muhtadun. Dikatakan ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan darimu karena dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi caranya supaya kita dapat petunjuk, salah satu syaratnya adalah kita jangan minta imbalan, alias kita harus ikhlas, terutama menolong agama Allah sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini yang kita pegang. Nah, itulah mengapa Kahfi sudah berumur menjelang 22 tahun, dia semakin bergairah. Semakin bergairah. Sama bergairahnya penonton, tapi waktu kita sudah kayaknya sudah mau habis. Subhanallah. Pemirsa, Ramadan bersama Majelis Ulama Jakarta Selatan. Season Kahfi ini masih ada beberapa season di hari-hari berikutnya. Cuma mungkin polanya berbeda dengan pola yang kami lakukan hari ini. Mereka punya kajian-kajian khusus yang memang dilakukan kepada para mahasiswanya. Jadi guru sehat, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Sehat terus, amin. Untuk pemirsa juga sehat semuanya. Amin, amin. Jadi hari ini selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh manusia itu ketika ingin memberdayakan umat mengenal Tuhannya, pasti Allah akan mengirim hambanya untuk membantu itu. Amin, amin. Intan surullah yansurkum wa yasabbit aqdamakum. Artinya terus kita berbuat, terus kita berkarya. Terima kasih kepada beberapa lembaga yang mensupport daripada agenda MUI Jakarta Selatan ini, di antaranya Bajis Basnas Jakarta Selatan, Albil Water, dan juga tentunya dari BSI, Kahfi, BBC, Motivation daripada school ini. Kesemuanya itu tidak lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu lagi di season yang akan datang. Siap. Guru sehat. Terima kasih atas Terima kasih. kedatangannya semuanya. Ustaz, ya barakallah. Kami mengucapkan terima kasih. Sekiranya ada kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa hari ini atas suguhan istri di rumah tercinta. Amin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.